Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Wildatus Sholihah NPM 201701101101361 dan kami Uswatun Hasanah NPM 201701101101359 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan. Di sini kami membuat contoh media scrapbox dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan bertujuan agar peserta didik mudah memahami dan lebih mudah mengerti dari apa yang kami sampaikan. Di dalam media scrapbox ini, kami mengambil materi akidah akhlak kelas 7 MTS, yaitu sifat wajib, muhal, dan jaiz bagi Allah dan Rasul. Mengapa kita ingin memilih media visual scrapbox? Karena karakteristik kelas 7 MTS itu masih kekanak-kanakan dan masih suka bermain. Maka dari itu, kami memilih media scrapbox ini dengan bertujuan agar peserta didik mengetahui dan memahami apa itu sifat wajib, muhal, dan jaiz bagi Allah dan Rasul, dan juga agar peserta didik lebih mengenal Allah dan Rasul-Nya melalui sifat-sifatnya, dan juga agar peserta didik dapat menghafal dan menyebutkan apa saja sifat wajib, muhal, dan jaiz bagi Allah dan Rasul. Di sini kami mengambil media pembelajaran yang berupa scrapbox, yang mana di dalam box ini ada beberapa box yang menjelaskan tentang bagian-bagian sifat wajib Allah, sifat muhal, jaiz Allah dan Rasul. Yang pertama kita buka, tutupnya dulu. Yang pertama sifat nafsiyah, yaitu yang artinya sifat yang wajib dimiliki Allah yang langsung berhubungan dengan Allah. Yang mana di sini sifat nafsiyah itu terdiri dari satu sifat, yaitu sifat wujud yang artinya ada. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Salbiyah itu sifat yang meniadakan, sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah. Di sini sifat salbiyah ada 5. Yang pertama yakni sifat qidam yang artinya dahulu. Kemudian sifat boko yang artinya kekal. Kemudian sifat mukhalafatul lil hawaditsi yang artinya berbeda dengan makhluk. Kemudian sifat qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Dan terakhir yakni sifat wahdaniyah yang artinya esa atau tunggal. Dan yang selanjutnya yaitu sifat ma'ani, yang mana sifat ma'ani itu yaitu suatu sifat yang pasti ada pada zatnya Allah, yang mana di sifat ma'ani itu ada 7 sifat, yaitu yang pertama sifat kudrat yang artinya kuasa, yang kedua iradat yang artinya berkehendak, yang ketiga ilmu yang artinya mengetahui, yang keempat hayat yang artinya hidup, yang kelima sama artinya mendengar, yang keenam basar artinya melihat, dan yang ketujuh kalam artinya berfirman. Selanjutnya sifat yang keempat yakni sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat Allah yang dilazimkan atau tidak bisa dipisahkan dengan sifat ma'ani. Sifat maknawiyah di sini ada 7 sifat. Yang pertama sifat qadiron yang artinya maha berkuasa. Yang kedua sifat muridan yang artinya maha menghendaki. Yang ketiga sifat aliman yang artinya maha mengetahui. Kemudian yang keempat sifat hayyan yang artinya maha hidup. Yang kelima yakni sifat sami'an yang artinya maha mendengar. Dan yang keenam sifat baswiron yang artinya maha melihat. Dan terakhir yang ketujuh di sini sifat mutakalliman yang artinya maha berfirman. Dan
box yang selanjutnya itu menjelaskan tentang sifat muhal bagi Allah. Yang pertama, sifat muhal bagi Allah yang yaitu sifat dari perlawanan dari sifat nafsiyah, yaitu sifat adam yang artinya tidak ada. Kemudian sifat yang kedua yakni perlawanan dari sifat salbiyah, yang mana di sini ada 5 sifat, yakni yang pertama sifat hudus yang artinya baru, yang kedua sifat fana yang artinya rusak, yang ketiga sifat mumatsalatul hawadisi yang artinya sama dengan makhluk, yang keempat sifat ikhtiyaju li ghairihi yang artinya butuh bantuan orang lain, yang terakhir yang kelima sifat ta'addud yang artinya berbeda. Dan yang selanjutnya yaitu perlawanan dari sifat ma'ani. Perlawanan dari sifat ma'ani yang pertama yaitu ajizun, artinya lemah. Yang kedua itu karohah, artinya terpaksa. Dan yang ketiga jahlun, artinya bodoh. Dan yang keempat mautun, artinya mati. Dan yang kelima sumun, artinya tuli. Dan yang keenam umyun, artinya buta. Dan yang terakhir yaitu bukmun, artinya bisu. Kemudian sifat yang keempat yakni perlawanan dari sifat maknawi. Di sini ada 7 sifat. Yang pertama sifat ajazan yang artinya maha lemah. Kemudian kariha, maha terpaksa. Kemudian sifat mayyitan yang artinya maha mati. Kemudian sifat akma yang artinya maha buta. Kemudian sifat jahilan yang artinya maha bodoh. Kemudian sifat asoma maknanya maha tuli. Dan terakhir sifat abakama yang artinya maha bisu. Dan box yang ketiga ini menjelaskan tentang sifat wajib bagi Rasul, sifat muhal bagi Rasul, dan sifat jaiz bagi Allah dan sifat jaiz bagi Rasul. Yang pertama di sini menjelaskan tentang sifat wajib bagi Rasul, yaitu yang pertama siddiq yang artinya jujur, yang kedua amanah artinya dapat dipercaya, yang ketiga tabligh artinya menyampaikan, dan yang keempat fatona artinya cerdas. Kemudian sifat muhal bagi Rasul. Di sini ada 4 sifat. Yang pertama sifat kibr yang artinya dusta. Yang kedua sifat khianat yang artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga sifat kitman yang artinya menyimpan. Dan sifat yang keempat sifat kelalaian. Dan yang selanjutnya yaitu sifat jaiz bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah boleh melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian sifat jaiz bagi Rasul yakni al-rodul basyariyatu wati wa tu'addi ila naqsin fi mawaqi bil ajali. Dan artinya sifat-sifat kemanusiaan yang tidak dapat mengurangi derajat para manusia. Di sini kami akan menampilkan media kami. Alhamdulillah, kami telah menyelesaikan Media visual Scrapbox. dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.